Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la ilaha illallah. Amma ba'du. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat. Hadirin jamaah Jumat yang sama-sama mengharap hidup dan ridho Allah Subhanahu wa taala merupakan suatu kebahagiaan yang tiada terhingga. Kita bisa melaksanakan ibadah Jumat di tengah keramaian hiruk-pikuk liburan pasca Natal menjelang tahun baru, yang saya kira pengaruh-pengaruh dari luar masuk ke dalam tubuh umat Islam, sehingga pikiran itu hanya memilih keduniaan semata, sampai mereka melupakan sesuatu yang pokok. Sebetulnya mencari dunia untuk orang Sunda itu kan tidak dilarang, tetapi coba kita perhatikan sekarang ini banyak di mana-mana upaya. Sedangkan pengajian saya kira bukan malah bertambah, anggar atau berat, bahkan minta libur kan, karena tahun baru. Dan mereka sekarang di pikiran mereka itu apa gitu, jelas juga seolah-olah bahwa peringatan hari raya itu banyak, padahal di zaman Nabi orang Arab sudah terbiasa untuk merayakan hari tertentu, dan kemudian oleh Nabi itu semua diganti dengan Idul Fitri, Idul Adha, dan Jumat. Itu sudah merupakan Id. Jadi satu hari yang dirayakan dan datang setahun sekali. Cukup 3 hari, Jumat, Idul Fitri, Idul Adha. Tidak ada. Bahkan MUI kan sudah tegas, tidak boleh ikut merayakan hari raya orang lain, dalam hal ini Natal, tidak boleh. Bahkan MUI Jawa Timur kan sudah memberikan fatwa haram mengucapkan selamat datang. Dan saya kira untuk bab Natal gitu, kita sebagai manusia sudah memahami. Tapi untuk tahun baru ini masih gaya masih abu-abu antara merayakan dan tidak. Itu hanya keduniaan saja. Saya kira kita tahun baru dalam Islam tidak ada. Bahkan tahun baru Muharram pun kalau kita lihat, kita lancar lebih detail, baik ayat maupun hadis, tidak ada. Bahkan penetapan kalender itu terjadi pada zaman Umar. Jadi Nabi menjadi Nabi begitu mau tidak ada perayaan. Biasa saja hanya Idul Fitri, Idul Adha, Jumat gitu. Dan itu pun dipakai ibadah. Itu sholat di pagi hari. Barang siapa yang nanti Id ketemu Id, maksudnya bukan Idul Fitri dan Idul Adha, tetapi Id pada hari Jumat, itu Id ketemu Id. Atau Idul Adha pada hari Jumat, Id ketemu Id. Maka Nabi memberikan rukhsah, keringanan. Yang paginya melaksanakan sholat Id, siangnya boleh tidak Jumat. Bukan tidak boleh Jumat, karena Nabi juga Jumat. Walaupun paginya sholat Id dan jadi imam di khotib, tapi siangnya Jumat. Tapi memberikan rukhsah bagi umat
Apa? Boleh tidak Jumat, bukan tidak boleh Jumat. Kalau Jumat lebih apa? Yang sholat id, Idul Fitri atau Idul Adha di Jumat lebih apa? Apalagi kalau sudah terjadwal sebagai khotib, masa iya ditinggalkan dan alasan bahwa mengambil rusuh karena paginya sudah sholat id. Dibuat saja Idul Fitri Allah Jumat. Tapi bagi mereka yang melaksanakan kurban capek gitu, atau kesana kemari karena dianggap ini hari raya besar, silaturahmi orang tua kemana gitu kan muter Idul Fitri, maka boleh tidak Jumat. Yang paginya tidak sholat id, tidak Idul Adha, tidak Idul Fitri, maka tetap siangnya wajib Jumat bagi laki-laki yang sehat. Jadi hari raya oke dipakai ibadah. Nah, kita umat Islam begadang semalam sampai penuh, bahkan jadi sarana untuk maksiat, mabuk-mabukan, seks bebas, ya laki-laki perempuan campur bebas, minum minuman keras, jadi bahkan petasan. Dulu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengadakan satu rapat dengan jamaah bagaimana cara memanggil orang ke masjid. Cara memanggil orang ke masjid itu, kalau sekarang kan sudah jelas dengan azan kan. Dulu ada sahabat mengusulkan bagaimana kalau dengan trompet, pakai trompet maka Nabi menolak. Itu adalah kebiasaan orang Yahudi. Trompet kalau hari besar itu trompet, terkena hari besar lagi salah, kata mana trompet itu salah. Yang kedua adalah usulan supaya api saja, pakai api. Yang petasan ada itu, karena jangan kalau api itu majusi, pakai api. Bagaimana kalau dengan lonceng? Tapi menolak itu adalah seperti orang Nasrani. Kalau tidak salah sampai 3 hari berturut-turut ini rapat tidak selesai, deadlock kurang lebih. Sampai ada seorang sahabat yang bernama Zaid kemudian bermimpi bahwa ada yang mengajarkan beberapa kalimat itu Allah Akbar terus sampai dengan kalimat ada sampai dengan lain-lain. Maka Nabi mengatakan Zaid itu betul, itu adalah wahyu bahwa memanggil orang sholat dengan kalimat-kalimat baik. Jika walaupun nanti kita merasakan nikmat bersyukur itu yang terungkap dan trompet. Rasa syukur itu bukan bahkan petasan, tidak mulai agama Konghucu dan orang agama Cina, bukan dengan hal lain tapi dengan zikrullah, kalimat-kalimat itu. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jadi sekali lagi jangan sampai, terutama kalau bapak saya yakin sudah sangat memahami, tapi anak-anak kita dan ibu kita coba dijaga. Mungkin bisa ulah keluar, mungkin sama, walaupun keluar juga kalau ada perlu belanja ya ayah mau keluar raya, jadi mau keluar maka yang perlu banyak dan dengan tiap malam juga mungkin dia bisa goreng gitu. Tiap malam juga dia beli jagung, makan jagung itu tidak disebut perayaan. Jadi kumaha niat yang amal ini kayak mau keluar penting mau motoran teh merayakan, kalau keluar penting mau motoran teh biasa, bojeng misalnya, aku motoran tidak masalah. Makanya niat itu kadang-kadang lebih berharga daripada amal. Niat memakai amal teh khairun minal amal, daripada amal tanpa niat. Niat mah niat kadean acan mega kadean amal geus meunang pahala ini. Tapi amal memakai niat buat pahala sakumaha capena sakumaha lobana eta amal. Nah, mudah-mudahan sebagai wakil dari umat saya ingin mengingatkan mun bisa malah di bumi yang kedua diramaikan. Kan meramaikan tentang juhala, kaum juhala, orang yang tidak tahu apa-apa, dan memang tugas kita harus memberitahu kepada mereka. Jadi sekali lagi bukan berarti tidak boleh mengajar dunia, karena dalam Al-Quran juga dikatakan sujina linnasi hubus syahwati minan nisa, sudah dijadikan semacam perhiasan
yang halal bagi manusia. Bila laki-laki resep ke awewe, wal banin resep ke anak, wal qanatiril muqantarah minadz dzahab wal fiddah resep ke harta, resep ke nanging. Wal khailal musawwamah kuda yang jinak lain nama resep mobil, resep motor, resep motor. Di mana motor kelima itu? Wal khailal musawwamah wal an'am punya binatang ternak, boga manuk, boga lauk, akuarium, silakan zuyina. Wal khas punya ladang, punya sawah, punya tanah, punya kebun, silakan. Tetapi jangan lupa akhirat itu lebih ibadah. Bagi benar, bagi loba duit, bagi benar, bagi loba duit, sedekah jangan timpa. Boga mobil, tetangga perlunya darurat, ke rumah sakit, ini. Jadi berkah boga harta. Karena tujuan kita akhirat lebih baik daripada dunia. Barakallahu. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Ibnu Abbas menyatakan dunia masratul dunia itu adalah tempat menandai untuk akhirat, bukan tujuan sebenarnya. Kalau kita jadi kaya, punya ilmu, itu semua hanya perantara supaya kita mendapatkan kehidupan yang lebih baik di akhirat. Jangan sampai semata-mata dunia yang kita kejar sampai akhirat kita. Makanya di Al-Quran katakan walat akhiratu menambahkan binam. Sebuah akhirat itu lebih baik bagimu daripada dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa, dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Saya kira inilah penyebabnya kenapa umat Islam itu yang banyak, tetapi oleh Nabi tidak dipuji karena banyaknya. Pan lama ke zaman Nabi Muhammad umat Islam itu sadar, tapi jahanya hebat umat Islam yang dihormati. Bahkan kalau Nabi Muhammad itu mau berperang 2 bulan saat perang, itu musuh sudah tahu, grogi, sampai kita membahas orang mah mesti pemper gitu perang itu di Nabi ngompol. Kumaha sih Israel kayak nama. Tetapi ketika justru umat Islam sudah banyak, kenapa menjadi ajang pembantaian dari orang-orang kafir yang jumlahnya sedikit itu? Jadi bapak ulah disangka orang Yahudi itu miliaran, orang Yahudi masa berjuang. Orang Yahudi di dunia kumpul ke itu, malah sambil. Tapi umat Islam yang jumlahnya hampir 2 miliar, kenapa jadi bulan-bulanan musuh? Setelah Yordan, Syria, Mesir, Afghanistan, Irak, semua habis orang kafir. Maka saya membacakan 2 hadis yang cukup panjang, cuma saya kira sebenarnya. Yushikul umam an tada'alaikum kama tada'akalatu ila musatiha. Akan datang suatu hari di akhir zaman di mana umat Islam akan diperebutkan dalam pengertian dibanding oleh musuh-musuhnya, sebagaimana hidangan makanan yang disantap di meja makan dan berbagai penjuru, jadi berbagai anak-anak kiri depan belakang. Didihil dibantai, diserang. Indonesia menggolong di mana? Warung di bawah, bahkan sampai sekarang juga secara ekonomi kita masih kerja. Coba kepala yang kaya-kaya, yang rumahnya di pinggir jalan, yang tokonya gede-gede itu sah. Umat Islam apa mereka yang kafir? Atau jauh-jauh? Iya, di bawah di Indonesia teh, ansur salapan naga teh sah. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa min qillatin nahnu yawma idin, apakah waktu itu jumlah kita sedikit? Naga dibantai tehnya pada saat itu jumlah itu. Wa antum yawma idin kasir, tidak, bahkan jumlah kita kasir, ngoba. Hamas ya, perang di Palestina. Aing kirim Palestina nak salah ya. Yordan, kan
Islam ya, dan digiring Palestina tetanggaan nempel. Mesir mana Islam ya, Suriah, Lebanon Islam ya. Nah itu tahu kakak orangnya ribut tengok dia mengutuk Israel, tapi udah gitu ini kejadian berantem kasih loba, tapi loba nah kasih kata apa loba itu mahal ya jualan memperingati tahun baru sih kan tahun baru Islamnya Nabi macam mana tahun baru Islam para sahabat dulu cuma kita ingin membuat tandingan oh itu bisa merayakan tahun baru apa orang tahun baru Islam bukan begitu caranya melawan musuh-musuh sama bukan dengan begitu cara karena ada cara yang lainnya yang lebih Quran dan Sunnah. Walakinnahum busar ka busaysain, mereka banyak tapi seperti buih atau busa di lautan. Busa, buih di lautan itu kan banyak tapi kan dia ke bawah kayak itu, ke bawah kan dia tergantung angin yang membawa. Wa yanza'allahu min suduri aduwikumul mahabata minkum, dan Allah mencabut dari dada-dada musuh kalian rasa takut kepada kalian. Baheula mah urang teh saeutik, Islam teh saeutik ya. Kafir loba, kafir kesian enggak boleh. 2 bulan saat perang teh gemetah mereka. Grogi, sieun enggak umat Islam teh saeutik oge. Sampai loba jadi beak di Banten. Kenapa? Karena Allah mencabut rasa takut dari musuh-musuh kalian. Justru yang ada adalah rasa takut dari wa yamtifanallahu bi qulubikum wahna, dan Allah simpan penyakit di dalam hati-hati kalian apa? Al-wahnu, penyakit wahan. Maka sahabat bertanya Rasulullah, wa ma wahnu, apa itu wahan? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut, terlalu cinta dunia dan akhirnya takut mati. Gara-gara ke macet meueuh duit loba oh saudara gara-gara terlalu terlena udah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Ulang balikkan we ilmu menon versi ke zaman Nabi baheula saeutik oge berkualitas. Komola itu berkualitas komola apa? Balikkan lain hubbud dunya wa karahiyatul maut, tapi hubbul akhirah, cinta akhirat dan kita tidak takut mati. Ulah sieun kumaha? Justru maut teh kabisana, maut teh terputusnya ujian dan masuk kepada kebahagiaan. Bagi orang yang mengejar akhirat, maut teh hiji anugerah, lain musibah. Tapi bagi jelema sok mudah-mudahan dunia tapi pikiran akhiratnya nya maut teh musibah yang dirinya. Justru toh baju saya tapain. Tapi bagi orang soleh musibah bagi keluarganya, musibah bagi jamaahnya, musibah bagi saudaranya. Tapi bagi diri saudara satu kenikmatan. Itulah yang disebut dengan hubbud dunya dibalik itu jadi hubbud akhirah. Nah mudah-mudahan waktu sedikit tidak banyak yang disampaikan. Haji bulan Ramadan sedikit bukan tidak boleh mengajar dunia, tetapi jangan lupa akhirat. Mudah-mudahan kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.